Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin berhadirat jamaah rahimakumullah, pripun pawartosipun? Sami atis nih adem. Ketinggalan kirang semangat nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur wa taala Allah Subhanahu wa taala bilih dalu punika kula lan panjenengan sami pinaringan kesehatan, kesempatan sehingga kula lan panjenengan sami saged mapempal manunggal wonten musala kiri assalam punika kanthi sehat wal afiat boten alangan setunggal punapa. Salawat ugi salam mugi tansah tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumantar dumateng keluarganipun, sahabat-sahabatipun, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sarta pederek-pederekipun dumugi akhir zaman mangke. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami jamaah pengaosan punika termasuk umat Kanjeng Nabi ingkang dipun akeni umatipun lan pikantuk syafaatipun ing yaumul kiamah mangke. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, kula ing mriki selaku pranata adicara badhe nyampaiaken susunan adicara ingkang insyaallah kula lan panjenengan sami lampahi ing dalu punika. Inggih punika adicara sepindah, inggih punika kalimat pambuka, adicara kaping kalih inggih punika tilawatul Quran, adicara kaping 3 inggih punika kajian fikih. Insyaallah yang ngasta panjenenganipun Ustaz Amin Rais LCMH lan mungkin dipun lajengaken mungkin tanya jawab beberapa waktu lan adicara salajengipun inggih punika panutup. Anglampah adicara sepindah inggih punika pambuka, monggo sesarengan majelis punika kita bika kanthi lafaz basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi lafaz basmalah punika majelis punika tambah berkah pikantuk maunah saking Allah Subhanahu wa taala lan dipun paringi lancar dumugi akhir mangke. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, salajengipun inggih punika tilawatul Quran, wawasan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Ananda Abdullah Syafi'i. Waktu tempat kami persilahkan kepada beliau. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sadaqallahul Adzim. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata salah saya mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Matang badannya pun ada Muhammad Abdullah Syafi'i ingkang sampun maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an menika mugi-mugi kula lan panjenengan sami termasuk tiang-tiang mutakin dan terhindar dari hal-hal atau sifat-sifat kemunafikan ingkang dipun waosaken dumateng panjenenganipun Anda Abdullah Syafi'i wau. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimahumullah. Salajengipun inggih punika kajian inti babagan fikih ibadah dumateng panjenenganipun Ustaz Amin Rais LCMH Wadas atau panggilan kula sumanggaken sawetahipun semoga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi khalaqa 'abdahu wa khayra ummatin akhrajahu ummatan wasatan ja'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala al-mawludil yatim wa syahabil amin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamdan wa syukran wa thana'an hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata, puja dan puji hanya bagi Rabb Izzati, Allah yang telah memberikan kita berbagai karunia dan kenikmatan. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar, Nabi agung junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mungkin Allah pinaringan kula panjenengan melalui kanjeng Nabi berupa syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah sapunika saged nglajengaken istiqomahaken majelis Rabu malam alias malam Kamis. Malam Kamis nih. Malam Kamis, malam Jumat itu termasuk hari-hari yang oleh para sahabat mendapat status yang istimewa. Jumat, kalau malam Jumat itu karena Jumat Sayyidul Ayyam. Kamis termasuk malam Kamis itu hari yang digunakan oleh para sahabat untuk senantiasa majelis ilmu. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas itu majelis ini majelis Kamis. Sahabat ketika itu bertanya-tanya, "Bu, ya aku tidak di kajian." Nah, jadi nabi setuju Bu. Jadi pengen, tapi kan kebutuhan aktivitas yang lainnya itu belum memungkinkan kita untuk seintensif. Dan itu yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu termasuk piyantun sahabat Kanjeng Nabi sing cerdas, sing pintar. Kita mengetahui Ali bin Abi Thalib niku istilah lainnya adalah gelare babul ilmi. Nah ilmune niku Kanjeng Nabi, nah pintu ilmune niku Ali radhiyallahu anhu. Tapi ada beberapa hal masalah komunikasi atau konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib niku saged diselesaikan oleh Abdullah bin Abbas. Termasuk ketika beliau menghadapi para sahabat yang semangat banget, ayo kajian terus baik. Ternyata beliau ojo. Bagaimanapun juga ada porsi menuntut ilmu, porsi kajian, ada porsi nyambut gawe. Dan mungkin untuk mas-mas ini, termasuk kita umumkan, insya Allah ada porsi nonton bareng Liga Champion bareng, nonton bal-balan. Artinya para sahabat pun sebenarnya paham, dan jenengan juga harus paham bahwa hidup beragama, kita punya dunia, kita punya akhirat. Kita punya kebutuhan duniawi, kebutuhan ukhrawi, ilmu dunia, ilmu akhirat. Itu sesuatu yang bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dijalani bersama secara harmonis sesuai dengan porsinya masing-masing. Nak santri, nak karuan santri ini nggih jelas, tidak dino ngapal Quran, napa ngapal matan atau mandumah. Kemudian pelajarannya pelajaran bahasa Arab terus. Tapi kalau kita sadar bahwa kita pekerja, kita mahasiswa, kemudian berkeluarga, punya kesibukan dan sebagainya, maka menghadiri majelis Rabu malam Kamis menika, saya dan teman-teman sudah bersyukur bahwa sampun setunggal tahun anggene majelis menika lahir dan berjalan, dan semoga ini bisa istiqomah sampai akhirnya kita bertambah ilmunya. Karena mboten jaminan saya Islami lawas, Islami 30 tahun, 25 tahun itu kemudian wis ngilmoni kabeh. Maka dengan adanya rutinitas ngaji ilmu menika diharapkan beragamanya kita, beribadahnya kita itu dilandasi dengan ilmu, bukan sekedar keturunan. Nah, keturunan itu disyukuri alhamdulillah.
Tapi nak wis dilahirkan dari keluarga Islam, lingkungan Islam, maka alangkah baiknya keislaman kita itu dikuatkan dengan ilmu. Tapi itu sekalian, insya Allah kita masih di fikih tentang ibadah ya. Karena fikih itu kan enten ibadah, enten muamalah. Fikih ibadah itu fikih tentang sholat, zakat, poso. Sholat itu tentang toharoe piye, iki najis apa ora, syarat rukune piye, nak sholat jamaah piye, nak sholat ning omah piye, nak sholat ning masjid iku pripun. Termasuk engko nak dadi imam itu pripun niku bab ibadah. Tapi juga Islam ataupun fikih niku enten jenenge fikih muamalah. Muamalah karo sing ning jero omah. Fikih tentang ayah ibu, fikih tentang anak, orang tua ke anak, suami istri dan sebagainya. Termasuk juga fikih tentang keuangan. Islam itu nggak ada aturan-aturan tentang keuangan. Sampai akhirnya melahirkan dengan Bank Syariah Indonesia, BSI, atau mungkin Baitul Mal wa Tamwin. Nah itu bahasa klasiknya tentang saat menikah. Bahasa undang-undangnya KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Kersane jenengan boten di teror kalih apa niku. BPD niku. Bank pendak dino niku. Bank pendak dino teko bank lece atau pinjol, bayangkan pinjaman online. Niku iklane masyaallah, iklan pinjol niku. Kulo niku mboten pernah ngeklik iklan pinjol, tapi kok angger entah itu YouTube atau mungkin aplikasi atau mungkin Facebook niku munculnya apa iklan pinjol. Kok sawangane wajah-wajah ini wajah-wajah butuh duit lebih, ya butuh duit tapi tidak tidak sampai kemudian kita harus terjerumus dalam pinjaman online yang itu pasti artinya guna riba raiso mboten. Tidak riba, tidak bisa beli ini itu sakit. Karena kita mungkin kajian-kajian tentang duit, tentang dolti nuku, pinjam meminjam itu ya belum hadir di lingkungan kita, belum hadir di pengajian-pengajian kita. Nah Mas Agus niku kalau tembung Mas kok jenengan sekali ngisi, Mas Agus niku kan dosen tentang ilmu ekonomi dan pasti juga belajar tentang akad-akad syariah. Nah Bapak Ibu sekalian, tentang sholat jamaah kita awali dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawi Muslim fi sahihihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat dekatnya Kanjeng Nabi. Beliau sahabat sing spesialis babagan maca Quran, Abdullah bin Mas'ud. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yalqiyallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i shalawat haitsu yunadi bihinna fa innallaha syar'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda." Barang siapa yang dia itu pengen bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah kelak, sebagai seorang muslim yang taat, muslim yang sempurna Islam iman ihsannya, falyuhafiz ala haula'i shalawat, hendaklah dia itu selalu menjaga salat 5 waktunya tadi, haitsu yunadi bihinna, di mana adzan itu dikumandangkan. Artinya ini penekanan bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo panjenengan hadirkan keindahan, kerinduan kula panjenengan bertemu dengan Sang Pencipta, bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya adalah penyokong itu, pendukung amalan-amalan itu. Iman kita adalah sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian wa fi riwayat dari Muslimin ayyuhal laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'ani sholati illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun. Itu sungguh atau ini sindiran, seolah-olah orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat jamaah
meninggalkan ini sering alias kerap. Itu koyok-koyok ada bibit-bibit kemunafikan pada dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Maka kula niku termasuk sing ngerim-ngerim babagan ilmu agama niku sebelum napa nggih berdalam masalah syubhat, masalah tasawuf, masalah akhlak, masalah muamalah maliyah, masalah akidah. Nah, kula niku sangat nyaman kajian-kajian awam, kajian-kajian mendasar, wis ayo membahas bab salat dhisik. Belum perlu koyok-koyok membahas tentang negara Islam, syariat Islam. Kalau seandainya masjid-masjid kita itu masih banyak yang kosong. Karena sholat itu ajaran agama, jamaah itu ajaran agama, sing ketok moto, dan insya Allah itu adalah ritual agama yang pasti tidak bertabrakan dengan budaya apapun. Maka kalau seandainya ada sholat jamaah, kok kemudian jamaah dituduh dengan sing neko-neko, sholat jamaah engko tambah radikal, sholat jamaah engko musuhe oke, sholat jamaah engko jawone ilang. Itu sesuatu yang tidak makul. Pasti ada salah komunikasi, ada salah paham. Sekali lagi, sholat jamaah itu adalah yokui ibadah, tapi juga ketika dia dilakukan secara berjamaah itu bagian dari serawung, bagian dari takwiyatu rawabitul Islam, menguatkan sendi-sendi keislaman, menguatkan sendi-sendi kekompakan, kekuatan bermasyarakat. Nah itu, kalau betul berpanjang lebar masalah ini, karena ini sedikit demi sedikit mawon kita sentil, tapi sering kita ingatkan sholat 5 waktu, kita ingatkan sholat berjamaah. Jenengan nak sholat seminggu nih, nekani masjid patang dino nih, wis insyaallah ampuh. Kula mboten nuntut sing macam-macam. Enggak dino ae. Seminggu 7 dino. Nak jenengan saged sholat jamaah enten masjid ping patang dino, 5 dino, apalagi rumah-rumah yang berjauhan atau mungkin ada aktivitas. Ini wis alhamdulillah kita syukur. Kemudian nak turun kalau asalnya begawe Mas, ya nak pun mantuk tenggang maghrib isya subuh. Atau kalau kerjanya di luar sana, ya pas zuhur pas asar, nggak harus kemudian balik naik masjid Mumain, ya di masjid dia tempat bekerja. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, hikmatu masyru'iyatiha. Hikmahnya apa sholat jamaah itu? Sholatul jamaah di madharun min madhahiril Islam al-hamidah. Itu termasuk madhar, termasuk baju kebesaran Islam itu sholat jamaah. Jadi nah Islam itu hanya diartikan sebagai amal batin, ini kurang. Islam itu duwe madhar, madhar itu sesuatu yang dohir, dohir itu lahir. Sisi lahirnya Islam, sisi madharnya Islam, sisi luarnya Islam itu harus ditampakkan ini. Kan kadang kula panjenengan itu kapusan tembung, kapusan kata-kata, cara saat ini kata-kata. Islam itu rasa mempeng-mempeng, sementing artinya apik wae. Itu kadang ketoke kalimat mutiara, tapi itu menyesatkan. Apine ate inggih. Tapi bahwa Islam itu mempunyai ritual yang dohir, mempunyai ibadah yang dohir. Kalau seandainya kita tidak ada halangan untuk menetapinya, mengistiqomahinya, kenapa kita tinggalkan? Alasannya apa coba? Ini madhar Islam, syiarnya Islam, di mana di dalam sholat jamaah itu bertemu kaum muslimin min ahli barat al Madinah fi sa'idin wahid khams marrat. Ada pertemuan yang rutin, bertemu sesama manusia, menghadap bersama-sama kepada Sang Pencipta. Kalau kita pikirkan ini kan ibadah sing yo serawung menungso, yo serawung kalian Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Syairun syairil azimah. Kemudian wala yaqul muslim ala wali akhihi. Kadang kalau kita sudah settle berjamaah itu akhirnya itu menjadi alarm kebersamaan. Jadi boten enten ceritane ngapunten.
kemarin ada ngomong Surabaya gitu. Ya terlepas dari agamanya non Muslim, atau bahkan mungkin ada Muslim tapi meninggal kemudian tidak ada seorang pun sing ngonani. Rata-rata wis mampu, rata-rata bon wis kosong, wis bau kecil. Itu sudah berlalu 1 bulanan. Tapi kalau seandainya budaya sholat jamaah di masjid itu menjadi kebiasaan sebuah masyarakat, maka itu akan menjadi bagian alarm, menjadi bagian dari cek dan recheck serabung. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kondisi sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Kok biasanya itu kok tak teko, berarti mungkin ada halangan, ada hajat, ada sakit. Itu bagian dari alarm kebersamaan. Wa yatahassasu hajatu fa yaqdiha lahu in istata. Kemudian kalau kita mengetahui tetangga kita yang biasanya teko, kok mboten teko, kemudian ada halangan, maka mungkin bagi kita untuk memenuhi hajatnya kalau seandainya kita mampu, kalau seandainya kita ada istitoah. Nah, Bapak Ibu sekalian, babakan sholat jamaah. Jamaah niku lawane munfarid. Namun farid niku piyambakan. Dari kata-kata infaroda fardun niku seseorang. Namun farid niku piyambak, nak jamaah niku bareng-bareng. Nah, sing klebet kategori sholat jamaah niku wong pira tok hitungane? Sebuah sholat dikatakan sudah wis sholat jamaah. Itu berapa orang? Dan akhiru jamaah fi wailil jum'ah bithnaini fa'akthar. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan imam-imam lainnya, sampun klebet kategori sholat jamaah itu kalau seandainya orangnya 2 atau lebih. 2 orang, 3 orang itu sampun klebet sholat jamaah. Tapi tentu tadi nggih mau wong loro, kalau sing enek sing ada karo sing mami wis ben tok wae. Ya enggak gitu. Karena kita memburu pahala itu bukan untuk diri kita sendiri. Tadi sholat jamaah itu mboten ming perkara ganjaranku 17 kowe ming 1 bar kowe nyek-nyekan mboten. Niku mboten perkara ganjaran 17 versus ganjaran 1 mboten. Tapi ada nuansa kebersamaan yang dibangun dalam masyarakat dalam bingkai agama. Dan itu 2 orang, 3 orang sampun terpenuhi. Fi wailil jum'ah, selain sholat Jumat. Kalau soalnya nak dimaknai, berarti Jumatan kan wajib jamaah. Wong loro wae ra apa-apa nak nu. Nah, sholat Jumat itu punya hitungannya sendiri. Sawa'un kana rajulaini, sudah dikatakan jamaah 2 orang, entah itu 2 orang itu sama-sama laki-laki, am rajulan wa imra'atan, atau 1 laki-laki, 1-nya perempuan. Walaupun kalau menurut beberapa ulama niku ada yang kemudian nak me wong loro bar kuwi wong lanang karo wong wedok diundi-undi. Ada yang mengatakan demikian. Karena untuk menghindari khalwat, untuk menghindari apalagi kalau yang asing atau yang asing. Salah satu dosen UMY itu yang memfatwakan itu. Kemudian guru kami juga ya kalau kondisinya demikian, wong siji karo wong siji lanang siji wedok ya dhewe-dhewe wae apa. Kemudian bagaimana kalau seandainya 2 orang itu rajul wasobiyun. Nah wong loro niku wong lanang karo cah cilik pripun? Itu termasuk waqala Ba'dul Malikiyah itu termasuk tanpa hidup jamaah biro julin wa sobiyin. Itu juga wong lanang siji dewasa kalau cah cilik ini perlu jamaah. Dan kemudian yang itu penting, madribu bihil jamaah. Kalau tadi dikatakan jumlahnya 2 orang atau lebih itu sudah masuk kategori jamaah, maka kemudian kondisi seseorang etok jamaah niku pripun? Tudrikul jamaah bi idraki rakaatin ma'al imam. Ini dari Kanjeng Nabi riwayat Imam Muslim, man adraka rakaatan minas sholati ma'al imami faqad adraka sholat. Barang siapa yang menemukan atau mendapatkan 1 rakaat sholat dengan
imam, maka dia telah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Walaupun beliau Syekh Muhammad Bakar Ismail, ingkang sing kula waos, Syekh Muhammad Bakar Ismail termasuk ulama senior dari Al-Azhar Mesir, beliau memberikan catatan sangat jan ngoten niku. Karena kan tadi dikatakan, oh itu rakaat terakhir pun itu jamaah. Bahkan kalau seandainya mendapatkan pas tahiyatul akhir itu jamaah. Tapi beliau menekankan, wa anni ara, menurut pendapat saya, kalau seandainya ada orang kemudian sengaja memperlambat langkahnya, usahanya, padahal dia sudah mendengarkan adzan dari tadi, qomat dari tadi, kok dia berleha-leha kemudian sengaja mendatangi masjid ketika pas akhir-akhir, menurut pendapat saya itu tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Nah, ini penting diingat agar sikap-sikap politis, sikap pragmatis pas sholat, mentang-mentang ora pas sujud terakhir itu jamaah, kemudian menyengajakan diri, memperlambat diri untuk mengakhirkan ittiba jamaah. Ya, khawatirnya tadi kalau ada nuansa-nuansa sampai akhir itu sangat mungkin kehilangan pahala berjamaah. Kemudian, nah ini juga penting. Singkel satu rakaat niku pripun? Ini menjadi isu amal lokal Solo Raya, tapi kemudian menjadi isu nasional. Saya sering mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan rukuknya imam, itu kita sudah dihitung mendapatkan satu rakaat imam. Itu pendapat jumhur. Karena sekarang itu pendapat jumhur kadang kalah dengan pendapat minoritas, dan itu salah karena mereka punya media. Itu sangat disayangkan. Jadi sekali lagi, ketika kita mendapatkan rukuknya imam, itu sudah terhitung mendapatkan satu rakaatnya imam. Contoh sholat maghrib, kemudian ketika rakaat pertama imamnya sudah rukuk, kemudian ada jamaah yang mendapatkan rukuknya imam, artinya dia mendapatkan rukuknya imam yang di rakaat pertama, maka dia sudah hitungannya mendapatkan rakaat pertama. Jadi ini pendapat jumhur itu maksudnya mayoritas ulama, mayoritas madhab. Jadi kalau seandainya posisi seperti itu, kok malah ditambahi satu rakaat lagi? Ya, akhirnya dia mengerjakan sholat maghrib sebanyak 4 rakaat. Masukkan perbedaan pendapat santai baik. Perbedaan pendapat itu tidak selamanya, tidak semuanya itu dibenarkan. Apalagi ini cetok-cetok pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan lebih-lebih lagi ini adalah pendapat tentang ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sifatnya ritualistik. Sudah dibahas oleh ulama 1400-an, 1200-an tahun yang lalu. Kalau dalam hal-hal ibadah ini Bapak Ibu sekalian, ini paling aman dan usahakan jangan bertabrakan dengan pendapatnya jumhur ulama. Boh ormasnya jenengan opo, partainya jenengan opo, ustadz favoritnya jenengan sopo. Sebisa mungkin jangan pernah bertabrakan dengan pendapat jumhur ulama dalam hal khususnya dalam hal ibadah-ibadah mahdhah. Terkecuali kalau dalam bab tentang muamalah, bab tentang pekerjaan, bab tentang kemodernan. Muamalah itu maksudnya tadi tentang jual beli, tentang sewa menyewa. Nah, kalau panjenengan mungkin contoh bab tentang sewa menyewa. Kalau kita dulu mungkin rumus sewa menyewa itu nyewa motor, nyewa hotel, nyewa wit-witan, nah itu mana apa jenengan? Tapi ternyata kan saat ini umum nyewa wit-witan itu enten. Mungkin nyewa wit-witan. Lu berarti witnya sing disewa. Boten lemah. Itu ternyata ada. Dan secara ilmu fikih ternyata itu sudah dibahas oleh ulama 300 tahun yang lalu. Artinya kalau kita tidak membedakan endi jual beli ijon, endi sewa menyewa wit, itu akhirnya kita akan rancu. Nah, dengan konsekuensi masing-masing ya tadi. Nah, masalah ngeten-ngeten niki
ada kalanya memang mengambil pendapat yang bukan jumhur itu mungkin. Contoh dalam hal muamalah maliyah atau PMT atau SPPS itu tentang janji. Janji, kalau pendapat ulama dulu itu mengatakan janji itu tidak mengikat. Tidak mengikat itu maksudnya tidak punya konsekuensi. Praktiknya gitu. Nah, jenengan ngomong tentang syariah Islam. Mas, aku pengen tuku motor. Mang biayai gitu. Bukan mang pinjemi, mang biayai. Maksudnya apa? Oh, berarti pakai akad murabahah. Artinya lembaga keuangan tadi bank BMT itu tuku dhisik kemudian dijual kembali ke nasabah atau ke anggota. Itu kalau seandainya menggunakan pendapat jumhur, janji tidak mengikat, akhirnya engko nak wis bank tuku, kemudian si anggotanya tadi tidak jadi melakukan pembiayaan, ora sido tuku ning bank, banknya bisa rugi. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia menggunakan pendapat ulama yang mengatakan bahwa janji itu mengikat, ada konsekuensinya. Akhirnya kalau ada anggota, ada nasabah, wis ngomong kon nukokke, wis ditukokke, kok kemudian ora sida dituku, ya dia bisa dikenakan denda atau ganti rugi lah, bahasanya ganti rugi atau takwil. Nah, sing ngoten-ngoten niku memungkinkan untuk beda dengan jumhur ulama. Tapi kalau masalah ibadah, mending jenengan melu mayoritas ulama. Niki sekali lagi masalah ibadah mahdhah. Itu. Kemudian itu batasan-batasan kejamaahan ya. Sampun tadi ya memang bahwa ketika kita mendapatkan sujud terakhirnya imam pun insya Allah kita masih mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau seandainya ada orang yang sengaja mengakhirkan kebersamaannya dengan jamaah sampai akhir, nah itu besar kemungkinan kehilangan potensi jamaah. Dan kemudian tadi ketika kita mendapatkan rukuknya imam, itu sudah terhitung mendapatkan satu rakaatnya imam. Mas engko akhirnya wong-wong do malas-malasan. Wong-wong do malas-malasan itu mboten ranah fikih. Itu ranah akhlak. Itu ranah tazkiyatun nafs. Itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala, kalian raqib lan ati. Artinya kalau jenengan sinau fikih niku harus dibedakan mana bagian fikih, mana yang bagian penyucian jiwa. Maka ulama mengatakan barang siapa belajar fikih kok orang belajar adab atau akhlak, maka besar kemungkinan dia akan menjadi orang yang fasik. Karena dia akan banyak ngakal-ngakali ngoten niku. Tapi orang yang belajar akhlak saja, tasawuf saja tanpa fikih, besar kemungkinan dia akan menjadi zindik. Ulama itu ibaratnya kaidah ulama ngoten niku. Agar kita itu seimbang antara ngaji fikih kalian ngaji akhlak. Kemudian man tasihu imamatuhu. Siapakah orang yang sah dijadikan sebagai imam? Siapakah orang yang sah dijadikan sebagai imam? Pertama, an yakuna mustafiyan li syuruti sihhati shalah. Orang itu harus sempurna syarat rukun sholatnya. Untuk sah menjadi imam, maka ia harus cakap dan sempurna syarat rukunnya sholat. Jadi babagan sholat wis kudu rampung. Kalau dia ingin menjadi imam kok belum bersuci, yo nggak sah sholatnya, nggak sah imamnya. Kok dia itu batal di pertengahan sholat, yo batal juga keimamannya. Kemudian kalau seandainya dia itu apalagi penghalang sholat, nah intinya hal-hal yang membatalkan sholat itu juga membatalkan keimaman. Hal-hal yang belum menjadikan dia wajib sholat itu juga ya tidak menjadikan dia boleh untuk mengimam, alias dilarang untuk mengimam. Nah, ada halangan sholat berarti juga terhalang untuk mengimami. Contohnya apa? Dia kudu Islam, dia kudu berakal. Bahkan berakal ini makanya ini hati-hati. Namun ini tidak rasisme karena kadang ada orang-orang yang mental disorder. Ada orang-orang yang kehilangan kesadarannya. Kalau seandainya mantan santri
tapi gendeng. Tapi stres-stresnya itu maksudnya sampai kehilangan kesadarannya. Ya jangan dijadikan imam. Termasuk ngapunten kula nek wingi salat di daerah Teras. Sengaja mikir di masjid pinggir jalan, kemudian sholat. Kula nemoni sing adzan niku ada ya ciri-ciri ngoten niku. Dari bentuk mukanya, cara bergeraknya, wah, bisa kayak bingung ada di imam, wis siap-siap sholat di rumah lah. Karena ya tadi, karena kalau seandainya orang itu hilang akalnya, itu nggak sah sholatnya, apalagi ngimami tidak sah juga. Tapi alhamdulillah di perjalanan waktu ternyata ada imam lainnya. Jadi dia sekedar ngadani, walaupun alhamdulillah adanya itu yo fasih, yo saya lah. Walaupun boten koyo kori-kori tapi adanya. Oh, berarti mungkin dia hanya ada gangguan fisik saja, tidak sampai ada gangguan akalnya. Tapi apapun hal, untuk memberikan ketenangan, kalau bisa, ya imam itu adalah orang yang tadi, orang yang sempurna bacaannya, fisiknya. Itu yang pertama tentang Islam berakal, kemudian suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, kemudian menghadap kiblat, termasuk juga satrul aurat. Jangan mengeling-eling biyen pas pertemuan sebelumnya syarat rukun salat iku apa wae, termasuk menutup aurat. Yang kedua, an yakuna dzakaron fala tasihu imamatul unsa lirrajuli bil ijma'. Syarat menjadi imam itu adalah harus laki-laki. Kalau seandainya makmumnya laki-laki, baru boleh imam perempuan ketika makmumnya perempuan. Ini sudah ditentukan secara ijma'. Ijma' itu maksudnya sumber hukum ketiga terkuat setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kalau menggulai ayat Quran kalian hadisnya bukan enten larangan la ta'umanna al-mar'atu ala rajuli boten enten kata-kata itu. Jangan sekali-kali perempuan mengimami laki-laki, enggak ada. Ada digulai hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, mursal munqati, mu'dhar dan sebagainya boten enten. Maka kemudian contohnya dengan apa? Dengan ijma'. Ijma' itu apa? Ijma' itu adalah konsensus atau kesepakatan mujtahid zaman dahulu dalam satu waktu, dalam satu tema, dan tidak ada yang menyelisihinya. Maka jenengan ampun kaget kalau isu-isu sing dia wingi enten jenenge Lia Eden atau Aminah Wadud nih. Aminah Wadud kalau nggak salah. Di tahun 2000 itu ada perempuan Amerika gitu muslim tak lahir atau mu'alaf atau ngertos, tapi ini dia namanya Aminah Wadud. Kemudian dia memulai wong-wong sholat bareng, dia menjadi imamnya, makmumnya itu lanang wedok bareng. Itu tidak boleh. Tapi mas kadang sing imam ini ya sholat dewe-dewe wae nah. Mau sok wong Amerika sak semono ambane ra sing sudah di imam niku. Jenengan mengirim ke anak-anak itu Amerika jadi imam itu mungkin, termasuk anak Ustaz Agus itu yang penting terus imam di Amerika. Ya kalau seandainya seperti itu ya kita kalau mentok-mentoki tidak ada seorang laki-laki yang dianggap pantas untuk mengimami laki-laki lainnya, ya silahkan sholat sendiri-sendiri. Jangan sampai kemudian perempuan itu mengimami laki-laki. Tapi kan sebenarnya kalau melihat syarat rukun menjadi imam tadi kan adalah syarat rukun melakukan sholat. Ngerenek wong lanang iso maca Al-Fatihah. Syarat rukun sholat terpenuhi, insyaallah itu bisa dijadikan sebagai imam. Boten perlu wonten pondok atau mungkin ustaz atau mungkin guru madrasah boten. Artinya Bapak Ibu sekalian yang laki-laki utamanya jenengan ampun minder. Walaupun tidak pernah mondok, walaupun ora pernah khatam ilmu tajwid, tapi nek jenengan saged maca Al-Fatihah, kemudian syarat rukun salat terpenuhi, itu sudah sah untuk menjadi imam. Sanadyan makmumnya dengan perempuan kemudian pinter banget, ya tetap sing dadi imam sing laki-laki. Ayakuna dzakara fala tasihu imamatul unsa lirrajul. Tetapi kalau perempuan mengimami perempuan lainnya, fatajuzu inda kathirul fuqaha, maka mayoritas ulama membolehkan.
lima ruya fi sahih, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahih. Sahih itu maksudnya Sahih Bukhari atau Muslim. Anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ummu atau ibunda kita yaitu Aisyah radhiyallahu anha, kanat ta'ummu nisaa wa taqifu wasqahunna wa la tataqaddamu alaihinna. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menjadi imam, ta'ummu an-nisa, menjadi imam bagi perempuan-perempuan, taqifu wasqahunna, beliau berdiri di pertengahan perempuan di baris pertama, wa la tataqaddamu alaihinna, dan tidak maju dari mereka. Artinya apa? Benar-benar sejajar. Tidak mungkin sing dereng ngetos, mungkin ada jamaah pengajian ibu-ibu, kemudian teko salat, kemudian tidak ada laki-laki, maka yang menjadi imam adalah yang perempuan. Posisi ini berarti sejajar gitu itu. Betul kaya ulana kan maju sedikit, tapi kalau perempuan sejajar. Yang ketiga, wa yakuna balighon, ini penting. Beliau mengatakan wa yakuna balighon fala tajuzu imamatus sobi lirijal wal nisa. Sehendaknya atau tuntutan tentang usia, kalau sekarang itu hendaknya yang menjadi imam itu adalah orang yang sudah balik. Ini standar utamanya. Balik niku pripun? Balik niku pripun? Wis tetak. Lah sah-sah sing cilik-cilik niku tetake bayi, Mas. Jadi, ini penting nih istilah ini, karena ini istilah agama. Yang paling jenengan perhatikan, paling enggak istilah ini. Istilah mumayyiz kalau balik. Kalau mumayyiz itu biasanya di umur 5 atau 7 tahun sampai balik. Mumayyiz itu anak-anak, belum mimpi basah, tapi dia insting atau akal dia secara naluri sudah bisa membedakan baik dan buruk. Itu mumayyiz. Jadi para ulama mengatakan kisaran 7 tahunan. Niki angka ini bukan angka pembatasan. Bisa jadi mumayyiz pas umur 8 tahun. Jadi nak keseharian kalau panjenengan mungkin mumayyiz niku sing nek eneng telek niku mboten tidak. Nek eneng kotoran-kotoran itu dia bisa membedakan ini makanan, ini kotoran, ini sesuatu yang baik, ini menjijikkan. Makanya penting pendidikan anak itu penting, menjaga naluri mereka agar fitrah mereka mengidentifikasi ndeloki di sing apik di sing buruk itu penting. Karena kalau nggak dijaga itu sampai umur 10 tahun itu bisa jadi memang dia buta tentang hak wal batil. Nah itu mumayyiz. Kalau balik, laki-laki ditandai dengan secara biologisnya, ditandai dengan ikhtilam alias mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Itu bisa jadi tidak muncul seketika. Ketika di umur belasan tahun kok belum mimpi basah bagi laki-laki, kok belum haid bagi perempuan, maka ulama menekankan atau memilih umur 15 tahun. Dan saya mengikuti pendapat ini. Artinya kalau seandainya dengan duweni anak wis 15 tahun kok durung mimpi basah, maka anggap saja dia sebagai balik. Nah wis balik akhirnya menjadi mukallaf, akhirnya berlakulah hukum-hukum halal, haram, mubah, sunnah, makruh dan sebagainya. Termasuk nanti tentang akad jual beli itu kan, termasuk akad jual beli dalam agama kita, fikih kita itu ya memperhitungkan ini sing gak cilik sobi atau tufula, ini sing mumayyiz, ini sing balik, karena itu nanti akan ada konsekuensi hukumnya, entah itu hukum fikih atau kemudian diadopsi menjadi hukum positif negara. Jadi nak balik niku laki-laki adalah mimpi basah, perempuan adalah haid. Tur sana dia nak wis belasan tahun, 15 tahun kok mungkin belum mimpi basah, atau jadi wis mimpi basah tapi lali cerita, atau mungkin boten paham, ini penak mau. Makanya jenengan nak pun gadah anak SMP terutama, wis lulus SD atau mungkin SD lah, kelas 6 gitu niku. Niku ampun pelit ngobrol. Kok ujuk-ujuk teles nggon katoke, teles nggon sarunge, teles nggon napa niku kasure.
tur lengket. Jenengan ampun pekewon nekoki anak-anak. Karena itu sudah berlaku hukum taklif ketika dia sudah balik. Perempuan juga seperti baliknya adalah dengan haid. Nah, kalau seandainya 15 tahun kok belum muncul seperti itu, maka amannya adalah menjadikan umur 15 tahun itu sebagai tanda kebaligan. Nah, ngomong-ngomong tentang sunat tadi, itu ada kalanya memang sunat itu tanda, sekali lagi tanda. Tanda itu bukan substansi. Contoh, 500 meter desa Papringan. Nah, kira-kira nggon tandane niku pun Papringan apa dereng? Dereng. Jenengan teng Teguan 1 kilo ke Telatar. Nah, Teguan itu Telatar napa Teguan? Ya Teguan. Nah, itu tanda. Nah, tanda-tandanya seperti itu. Nah, kembali ke tadi tentang sunatan itu, kalau orang-orang Yaman, kebetulan pernah satu kelas dengan orang Yaman, dan orang Yaman itu termasuk sing duwe adat koyo wong Jawa biyen. Saya katakan biyen soalnya saiki kita wis ora umum. Angger sunat diewo. Walaupun janjane ewo ini itu boten ewo koyo wong Jawa. Intine napa nggih? Dipublikasikan. Jadi ketika ada beberapa budaya masyarakat itu ketika sunat itu dipublikasikan, karena itu menjadi tanda kebalikan tadi. Jadi balik bisa kemudian dipublikasikan. Yang mungkin akhirnya tadi berarti sunatnya bukan umur 20 tahun, umur 15 tahun. Nah, kalau eling-eling biasanya aku isi kalau gue ini. Ketoknya biyen aku balik ya pas SD. Itu SD. Dan jenengan mengeling-eling dhewe lah kalau bisa diceritakan. Itu penting sekali lagi, memang ada beberapa budaya ngewohi wong sunat. Artinya bukan ngewohi, bukan gede-gede mboten. Maksudnya adalah publikasinya bahwa ketika dia sudah sunat menunjukkan kebalikan. Jadi balik dhisik dititeni, mboten sunat mesti balik mboten, tapi baliknya itu dititeni kemudian di beberapa masyarakat menjadikan balik itu sebagai tanda dewasa, kemudian disunat, kemudian oh iki lo anakku wis dewasa, wis balik, berarti dia sudah harus diberlakukan sebagai mukallaf pada umumnya. Tapi kemudian tadi kan dikatakan sing dadi imam kudu sing wis balik. Tapi kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ora kudu balik. Kalau seandainya itu ada sing mumayyiz ini tadi Mas ingat mumayyiz. Kok dia pinter bacaannya dan kemudian makmumnya itu tidak ada yang cakap dalam bacaan, maka yang menjadi imam mumayyiz itu diperbolehkan. Biasanya masyhur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun itu sudah menjadi imam. Umur belasan tahun sudah menjadi mufti. Karena memang ya beliau diberikan kecerdasan. Beliau termasuk satu garis keturunan dengan kakeknya Nabi. Karena beliau nyambung ke Al-Qursi bin Abdi Manaf. Itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian beliau lahir di Gaza, sinau teng Yaman, sinau teng Irak, kemudian teng Mekah Madinah, kemudian berpindah di Mesir dan kemudian beliau wafat di Mesir. Itu Imam Syafi'i. Artinya ya enggak dipungkiri bahwa ketika Kanjeng Nabi mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya. Imam Syafi'i itu kan ya masuk ke tabi'in. Kalau enggak tabi'in ya tabi'ut tabi'in. Artinya orang yang masih menemukan sahabat atau tabi'in. Artinya jarak dengan masa kenabian itu belum terlalu jauh. Dan itu diperbolehkan. Nak mumayyiz kemudian dia pintar bacaannya itu diperbolehkan. Kemudian ya selanjutnya wa yustaratu an yakuna imam qori'an, ini penting. Disyaratkan bagi imam itu yang bacaannya itu benar atau bagus, terutama bacaan Al-Fatihah. Nah, benar. Sholat yang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, sing membutuhkan effort niku, alias usaha sing tenanan niku ming Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian. Jenengan orang apal
niki pahit-pahite ngomong nggih. Ora apal pun Allahu ahad niku, sementing maca Al-Fatihah niku salate sampun bener. Nah niki kalau ingin menyampaikan bahwa saya khawatirnya nanti di rumah-rumah di kampung-kampung niku mentang-mentang orang apal Al-Kafirun Al-Qari'ah, orang apal Al-Baqarah kemudian do napa ora ning salat jamaah kan. Pak ne izin karo mbok ne soalé mbok sregep pengajian, bapake sregep nyambut gawe ngoten. Nyambut gawe. Kadang memang ada kesenjangan kayak gitu. Kalau kemudian pahit-pahit ini kudu jamaah ning omah dan bapak itu saged ngomong maca Al-Fatihah, nggih monggo bapak dadi imam. Dan kemudian minder-minderan akhirnya sholat dewe-dewe terus. Padahal memungkinkan untuk berjamaah. Paling aman di sholat jamaah di masjid. Nah kembali ke tadi tentang aqra'uhum. Kemudian man tuhramu imamatuhu au tukrahu. Sinten sing imam sing makruh karo imam sing dilarang. Tuhramu imamatul fasik wa huwa murtakibul kabira. Diharamkan imam dari orang yang fasik. Orang sing fasik iku pripun? Murtakibul kabira. Murtakibul kabira itu siapa? Murtakibul kabira adalah orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Molimo itu mesti mateni, mendem, wedoan, kemudian judi, kemudian apa lagi? Nyolong maling, ora maling kok Mas, korupsi kok padha wae. Bahkan korupsi niku nak maling 2 yuta niku wis klebet jeneng maling. Korupsi itu mboten 2 yuta. Ya enek cuman nak sing burung-burung kono biasane korupsine 200 triliun. Korupsine 500 miliar. Niku ora trimo maling, niku wis maling lah. Sanajan gowo dasi, sanajan gowo jas. Itu tetap murtakibul kabira. Mereka termasuk pelaku dosa besar. Haram bagi mereka menjadi seorang imam. Ini karena penting, karena agak detail saya lanjutkan ya. Orang yang berzina, orang yang mencuri, syaribul khamr, orang yang minum minuman, termasuk wal akuli walidayhi, orang yang membangkang terhadap orang tuanya. Tapi harus dipahami, membangkang itu maksudnya bukan sekedar membangkang, tapi ya melawan, menyiksa, kemudian tidak taat sepenuhnya kepada orang tua. Nek anak dikon tuku bawang kok kemudian dolanan dhisik. Nah, saya tidak setuju dia dikatakan sebagai murtakibul kabirah itu boten. Ya rada nakal ya. Tapi tidak sampai derajat pelaku dosa besar. Tapi kalau ada anak kok ngamplungi wong tuwa. Alhamdulillah enten bahkan ya mungkin iki ora bener. Sampai ada yang membakar rumahnya. Di video bahkan ada yang mengincingi orang tuanya, membunuh orang tuanya. Ketika datang masa tua orang tuanya itu kan mungkin belum pikun gitu. Ini bagus dikenal modern. Nah, kalau kita lisut nama ini bu, kunci motor, kunci rumahnya yo, dia kayak wajar lah. Saya enom pun juga kadang modern itu. Tapi kalau sudah pikun, kemudian anak harus menjaga itu disakar-sakar. Jadi sekali lagi, sang anak jangan sampai durhaka sama orang tua. Jadi aku liwatnya ini maksudnya adalah durhaka. Orang yang fasik. Bagaimana pihak dari masalah mobil panjang, tapi ngotot ya. Nah, saya sampaikan bahwa kalau delalai, kita pernah menjadi makmum dari seorang imam. Ternyata imam itu adalah murtakibul kabirah. Orang itu pelaku dosa besar. Kira-kira sholat yang kita dulu perlu dikodok apa mboten Mas? Mboten. Jadi keharuman seseorang melakukan perbuatan ketika sholat itu kadang tidak konsekuensinya langsung membatalkan sholat mboten. Jadi orang seperti itu haram menjadi imam, tapi bukan lantas menjadikan sholatnya kita itu menjadi batal. Haram kali batal itu sesuatu yang berbeda. Jenengan sholat
nggawa klambi colongan, nyolong klambi niku haram apa mboten? Haram. Tapi tidak lantas menjadikan sholat jenengan batal. Berarti besok nyolong klambi setuju napa mboten? Mboten. Jadi sekali lagi, keharuman sesuatu itu tidak selalu identik dengan batalnya ibadah tersebut. Jadi jenengan hati-hati. Makanya jenengan ampun, ya kita semuanya setuju lah. Nek enten wong dadi imam, kok niku wong preman, bariku kayak mendeman. Nek rokokan itu ngapun, jenengan ampun jadikan rokok itu sebagai penghalang jenengan bermakmum dengan orang itu. Kalau mboten setuju nek wong rokok kemudian dilevelkan secara sama dengan pelaku dosa besar. Sekali lagi, kalau ada dosa-dosa yang masih mukhtalaf, dosa-dosa yang kecil atau sedang dia menjadi imam, dia sudah makmum imam. Tapi kalau cepat-cepat murtadibul kabiro, jangan menjadikan sebagai imam, itu saya setuju. Tapi kalau dendala ini sudah imam, jenengan tidak perlu membatalkan sholat, jenengan tidak perlu mengqadha. Kemudian, nah ini benar juga. Hindari menjadikan orang yang jadi imam itu orang yang yukrahu finnas, orang yang dibenci oleh kebanyakan orang. Nah ini perlu dicetak ya ini. Waktu promo imamatu man yakrahu akarunas. Diharamkan menjadikan imam dari orang yang dibenci banyak orang. Wakil man karihahu akarunas min ulil fadli wal ilmi. Tapi perlu dijadikan catatan, dibenci banyak orang ya. Banyak orang yang sinten. Maka di sini dikatakan yang dimaksud banyak orang itu adalah ulil fadli wal ilmi. Orang-orang yang beradab, yang punya ilmu. Karena nanti kalau dimutlakkan kebanyakan orang, akhirnya orang itu kan macam-macam. Sing podo-podo dosane yang melu biji, sing podo-podo fasike melu biji, sing ora berilmu melu biji. Maka menghindari kerancuan itu, maka ulama mengatakan yang dimaksud dibenci oleh banyak orang itu adalah banyak orang itu maksudnya kategori banyak orang berilmu dan beradab. Ini sebenarnya wis nutuki berarti foto-foto perpisahan ini. Jadi kalau terakhir lagi, kalau sebelumnya ada pembahasan tentang siapa yang diharamkan, siapa dimakruhkan menjadi imam, maka sekarang siapa yang diutamakan menjadi imam? Al-ula an yataqaddama al-qawmi fi sholati aqwahum fi dinillah. Yang paling utama menjadi imam adalah yang paling faqih dalam hal agama. Maka ketika kami di Korea itu ada salah satu imam, dia hafid Quran, 2 channel YouTube dengan lagu yang mendayu-dayu. Dia adalah utusan dari Ustaz Yusuf Mansur, nalikone terkenal. Saat ini kita karena kasus terkenal. Itu mana? Oke yang hafalan, oke dia daripada pulau daripada ustaz-ustaz yang lainnya. Tapi kemudian jamaah memutuskan tidak memperpanjang kontrak tersebut. Karena menjadi imam itu kadang bukan main perkara bacaan, tapi tentang ya akhirnya dia menjadi sing dadi jujukan masalah agama betul. Dan maka al-ula yang qadama al-qawm fi shalat aqwahum fi dinillah. Al-ula itu maksudnya diutamakan. Maka jangan memahami bahwa berarti nak sing liyan iku ora mboten. Jadi ada afdol, ada mafdul, ada yang diutamakan, ada yang di bawah diutamakan. Lawan dari diutamakan itu bukan haram, bukan batal. Jadi jangan menghukumi dalam ibadah itu hal haram sah atau batal saja enggak. Bukan hanya sah dan batal, tapi ada ini afdol, ini mafdul, ini al-ula, ini mubah saja. Jadi tingkatan dalam ibadah itu bukan sekedar sah atau batal. Ada yang afdol, ada yang mafdul, sama-sama sah, sama-sama dapat pahala dan pahalanya banyak. Tapi kalau keutamaan dirosin ya tadi afqo yang paham agama. Kemudian wa ahsanuhum qira'atan li kitabillah, dan yang paling fasih membaca Al-Qur'an. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah idza kanu salatatan falya'uhum ahaduhum, apabila ada orang 3 salat
maka hendaknya salah satunya menjadi imam. Wa haqqum bil imamati aqra'uhum, dan yang paling tepat, yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum. Dan oleh Imam Syafi'i mengatakan aqra'uhum itu maksudnya afqahuhum. Yang paling tepat adalah yang paham agama dan yang paling baik bacaannya. Tapi bukan lantas contoh gitu. Saya ingin menghindari kan. Oh, ini bukan contoh. Anggap saja saya urusan pondok ini Mas Rois. Pak ini nak jadi imam Mas Rois terus baik. Akhirnya Mas Agus raporan imami, Pak Papi raporan imami, Om Yo raporan imami. Itu salah. Saya itu sangat mungkin menjadi makmum dari orang-orang yang sah menjadi imam. Maka saya senengan budaya modern di hati ini, sing imami orang kudu ustadze apa kiyaine. Loh, kami di pondok kampung gitu. Ya mungkin berkah. Saya bisa ngimami di Korea itu mungkin berkah Yai Abdul Hasan. Di Gontor itu tidak semua santri kelas 6. Santri kelas 6 itu cacai 100. Ketika kumpul semuanya. Kalau di Gontor 1 itu mungkin 400-500an. Tidak semua santri akhir itu mendapat jatah menjadi imam di pondok. Kalau di Gontor itu sholat di pondok itu sholat maghrib. Kalau liane jamaah juga tapi di tempat-tempat lain. Karena anak wong 5.000 kumpul di satu waktu niku kan yo macam kacir. Jadi setiap Selasa itu biasanya Kiai Hasan itu memberikan ceramah ngeten iki. Nah, kalau seneng karena ketika itu hari Selasa pasti Kiai Hasan datang, dan pas maghrib itu kan pas kayak wong 5.000 kumpul. Nah, kan grogi ya gitu. Kalau seneng, wah alhamdulillah ya ini teko, berarti engko sing dadi imam adalah Kiai Hasan. Aku dadi makmum wae. Pas kayak wong aku dadi makmum. Ternyata buatan. Beliau mengatakan siapa jadi imam? Urusan. Ya semua jemaah, wis jadi imam wae. Akhirnya menjadi makmum adalah Kiai Hasan, pimpinan pondok Gontor. Ya kalau yang di Rojo ya pernah imami begitu. Saya anggap itu sebagai berkah. Ternyata itu benar dosa. Nganggap ini berkah itu benar dosa, Bapak Ibu sekalian. Saya menganggap ini artinya apa? Ini menjadi dalil bahwa ya oleh wae ustaz atau kiai itu jadi makmum. Itu bisa menjadi motivasi bagi orang tersebut. Kalau kita menghendaki orang baik, orang pinter itu nak wis kiai ini mati, ustaz ini mati, kapan orang itu akan dikader? Kapan orang itu akan menjadi ya penerus keagamaan kita? Kadang kesalahan kita itu memposisikan seseorang itu ketika sudah sempurna, tidak siap menerima orang itu berproses. Nah, betulnya kalau panjenengan saya sarankan di masjid-masjid manapun itu, kalau seandainya ada yang weton pondok, sangat mungkin umurnya ke SMA, kok bacaannya apik, sesekali nggak apa-apa dikasih kesempatan untuk menjadi imam. Lo kayak nge-game FF masih ora apa-apa. Sing penting nge-game pas ora sholat. Nah, nge-game pas sholat itu yo error, mboten ansih. Guyonane kan ngoten itu. Tidak boleh menjadi imam orang yang sedang merokok. Itu kan koyok-koyok. Bukan nak dia merokok orang oleh jadi imam. Maksudnya nak sedang wudu. Nak wis ora wudu dadi imam itu. Tidak boleh berimam dengan peci hitam. Niku bener apa salah? Tidak haram sholat bermakmum dan imamnya peci hitam. Ya itu. Imam itu kudu menungso sanes peci. Nah, kembali ke tadi bahwa Bapak Ibu sekalian, afdolnya memang kayak gitu. Tapi bukan lantas setiap pilihan, setiap ibadah itu kudu afdol terus enggak. Bisa jadi di posisi mubah karena dalam rangka ada maslahat lain. Wes baru kan sejak sono. Ala kulihal sementing kita semangat ngaji fikih kan fikih niku ngaji terapan. Dan ngapunten ini wis jam 9 tidak saya buka pertanyaan atau mungkin ada yang bertanya. Ngeten nggih. Besok-besok nak wis jam 8:30 tanpa harus ada jeda, jenengan nak pengen teh kok langsung angkat tangan. Jadi sesuk-sesuk mboten perlu nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Yang pertama saya tanyakan berkaitan kita mungkin di perjalanan kita mampir masjid dan ketika itu kita masbuk dan ada mungkin tapi makmum yang sudah masbuk kita berimam pada itu apa buat jamaah sendiri. Yang kedua
teman-teman, ketika kita safa, kemudian sholat jamaah, kemudian kita menemukan jamaah lain gitu. Ya, kita berimam pada makmum yang masuk atau boleh enggak bermakmum dengan termasuk jamaah ya orang yang masbuk gitu. Apakah itu masuk atau berjamaah? Ya, saya mengikuti pendapat bahwa ketika ada orang awalnya kan makmum biasa, nah dia masbuk berarti kan harus nambahi 2 rakaat atau 1 rakaat. Ketika proses penambahan 1 rakaat atau 2 rakaat tadi ternyata masbukman datang ingin jamaah, dia menjadi makmum dari orang yang sholat masbuk tadi. Boleh atau enggak? Boleh. Dan itu tetap mendapatkan pahala jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada jamaah kita rombongan dari ke situ atau buat jamaah sendiri atau di satu masjid. Ketika kita safar, kemudian di masjid itu sudah ada jamaah yang sholat, kemudian kita pengen sholat juga. Apa yang kita lakukan? Yang paling utama adalah ikut gabung dengan jamaah yang sudah ada. Bagaimana kalau seandainya sholatnya beda? Sholat beda itu masih bisa ditemukan. Lakukan? Ya bisa. Bahkan jenengan sholat sunnah kemudian ada orang yang ingin sholat wajib akhirnya melu orang sholat sunnah, itu boleh. Itu kasusnya Mu'adz bin Jabal. Dalilnya pakai Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu bahkan ini namun tidak sering kita dapatkan, dan istilahnya mungkin aja dengan rumus itu tenani masuk. Jadi Mu'adz bin Jabal itu pernah sholat isya kali kanjeng Nabi. Beliau menjadi makmum, imamnya adalah kanjeng Nabi. Pulang ke kampung beliau diminta untuk sholat jamaah dan akhirnya ngimami jamaah kampung tersebut. Kira-kira Mu'adz bin Jabal sholat oleh apa mboten? Iya. Berarti ngulangi 2 sholat wajib dong Mas. Nah akhirnya sholat isya keduanya Mu'adz bin Jabal itu tidak diposisikan sebagai sholat wajib, tapi sholat nafilah. Akhirnya dari hadis itu diambil kesimpulan bahwa Mu'adz bin Jabal kan nafilah itu sunnah, makmumnya kan sholat wajib. Akhirnya dari hadis itu diambil kesimpulan bahwa boleh bermakmum dengan orang yang satu sholatnya berbeda, selama formatnya cocok. Jenengan pengen sholat duhur, ternyata jamaah ini ku sholat gerhana matahari, bahkan pas kapan? Nah itu rasa cocok. Jenengan pengen sholat asar, jamaahnya sholat jenazah, itu rasa cocok, nggak bisa. Ketika statusnya berbeda, tapi formatnya masih nyambung, itu sakit. Itu. Tapi kalau seandainya contoh, kalau ditanya boleh atau nggak boleh, boleh. Tapi kalau saya, dan apalagi itu sholatnya wis mepet-mepet, tinggal rakaat terakhir atau mungkin sujud terakhir, kalau saya mending nunggu sementara waktu itu selesai baru kemudian kita melakukan jamaah yang baru. Karena kadang ini berbicara teknis juga, kadang buat enak Pak. Contoh, ini jamaah pertama, ini saya masbuk, menjadi jamaah kedua, masbuk meneh. Engkau akhirnya kan sholat mundur, orang penak sama mana orang penak. Teknis memang. Kalau ditanya boleh, tapi akhirnya bisa jadi menjadi ya makruh itu kan tetap nggak batal kan. Maka kalau afdolnya menurut saya adalah tadi dalam kondisi jamaah itu akan habis, mending membuat jamaah lagi, dan jangan perlu memperhatikan tempat melakukan sholat jamaah. Jangan menutupi pintu-pintu, ya maju ke depan. Termasuk kemudian tadi double sholat jamaah. Memang ada hadis larangan mendobeli jamaah di satu masjid. Satu masjid kok ada 2 jamaah itu haram, ada hadis demikian. Tapi makna hadis itu utamanya adalah ketika 2 sholat itu sholat yang sama. Kok di dalam satu masjid ini ada versi Ustaz sholat isya versi Ustaz Amin Rois, ini sholat isya versi Ustaz Asmizal atau Ustaz Agus di waktu yang sama pada sholat isya. Nah itu baru haram. Emang ada Mas enten jenengan nak dolan teng Solo, rumah sakit apa kayak belok kanan, itu ada dualisme jamaah. Akhirnya apa? Karena awalnya memang dari persengketaan masjid. Akhirnya
masjid yang awalnya satu itu ditutup Bapak Ibu sekalian. Menjadi 2 masjid pada awalnya siji. Ngene-ngene yo rene. Ya muslim nih, dia muslim. Ya bisa jadi karena egonya, bisa jadi karena kurang ilmu. Makanya itu ngapunten kadang perkara-perkara yang sing ngoten-ngoten itu bisa jadi diawali dengan ilmu sederhana yang sebenarnya kalau kita pelajari itu bisa menuntaskan masalah yang besar. Ada maksudnya kalau kita bersoal harus menutup aurat. Pertama, kalau terbukanya aurat itu hanya sebentar, kemudian tertutup langsung, itu tidak apa. Kemudian kalau seandainya sarung kemudian bolong dan bolongnya itu besar, batal sholat. Tapi kalau bolongnya sedikit, nah ini baru kemudian sing sedikit ini sepiro mas, buntung rokok. Nah, aku rawani batas ini buat wani soalnya. Saya hanya bisa bilang, nak katoke jenengan, nak sarungin jenengan, keneng puntung rokok. Nah, puntung rokok itu kan soalnya wis sak senti gitu. Bukan rokok kelobot, malah kayak 3 senti kayak. Nah, oleh masalah itu mending jangan pakai kain, entah itu sarung, entah itu jubah, entah itu celana yang ada bolongan-bolongan seperti itu. Nah, tapi boleh. Ini babakan terutama yang laki-laki ya. Masalah wis go sarung Mas, wis go jubah. Sarungnya ora ana sing bolong. Tapi kemudian aurat belakangnya terbuka karena kaosnya pucet ke jubah. Bapak Ibu sekalian nak ngewoke kaosnya anak, perhitungkan masalah ini. Karena aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah. Surah niku udel, rukbah niku dengkun. Padahal nak ketok bokonge itu kan masih di bawah surah nih. Itu berarti aurat. Kecuali nak sing ketok niku kelek bak, nah niku. Ketok kelek niku mboten batal. Tur memang ngene. Roto enggak ibarat. Tapi mboten enggak. Tapi nak ketok area di bawah perut, apa perut? Udel. Perut kan soalnya blendingan ngene iki. Terakhir tak. Nah, yang tadi itu batal. Jadi sekali lagi, dan bahkan kalau jenengan tahu, jenengan berimam dengan orang yang terbuka auratnya jelas seperti itu, jenengan justru malah mufarokoh dari jamaah. Jenengan malah harus keluar dari jamaah, sholat sendiri ya. Bukan mengulangi sholatnya enggak, sekedar mungkin mengakhirkan gerakan dari imam, atau jenengan mundur dari barisan itu, memisahkan diri dari jamaah. Karena apa? Karena kalau jenengan tahu ya, kalau nggak tahu tidak masalah. Tapi kalau jenengan tahu kok sengaja mengikuti dia sampai akhir, berarti jenengan mengikuti orang yang tidak sah sholatnya. Kiai Khalil Nafis itu pernah. Khalil Nafis itu kan berarti ya kiai nasional, MUI juga. Itu pernah cerita sendiri di Facebook itu. Saya mendapatkan seorang imam ketika safar yang pertama, kemudian bagian apa itu nggak sampai bokong banget enggak, tapi cetok-cetok itu adalah bagian di bawah udel itu batal. Akhirnya beliau memisahkan diri dari jamaah. Dan akhirnya saya termasuk sekarang itu hati-hati ketika sholat jamaah ketika safar. Karena apa? Beberapa imam itu bukan standar. Kalau kecengkok beberapa kali niku ora penak Bapak Ibu sekalian. Wis diniati penak-penak ternyata imam ini niku entah niku gerakane salah, nutup auratnya mboten bener, sekedar aba-aba Allahu Akbar niku lho mboten muni. Akhirnya kan canggung. Dia kita akui sebagai imam, tapi kemudian dia memposisikan diri sebagai sholat munfarid. Akhirnya dengan itu. Nah, bangun dari sujud kan ini belum bisa rapenak itu tidak ya. Akhirnya kadang kalau iya, aku beberapa kali kadang ya, saya memilih sholat sendiri atau kemudian mengajak orang lain. Sebelumnya mungkin saya agak okewo untuk menjadi imam. Akhirnya setelah fenomena seperti itu beberapa kali terjadi kepada saya, bukan sombong, bukan ujub. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi imam. Orang terlalu okewo banget teman-teman. Karena kalau okewo terus akhirnya yang kurang standar tadi. Ini bukan masalah bacaan fasih atau enggak. Nak cetok-cetok buka aurat itu kan enggak standar. Ya. Itu saya kira bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran kematan pelajaran yang Ustaz Amin Rasul yang sampun menyampaikan ilmu-ilmu ini pun mugi-mugi babakan punika sampai tetap beribadah kula panjenengan sami wabil khusus sholat kula panjenengan sami tambah sae tambah tumaninah dan tambah saged anggenipun berjana. Amin. Salajengipun panutup monggo sesarengan majelis punika kita tutup kanthi wasan hamdal lan doa kafaratul majelis sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Makanya kan semangat saking kula terpilih wonten peta itu dipun anggen kula matur saking awal dumugi akhir anggen kula mimpin majelis punika kula nyuwun agung samotra pangapunten panjenengan sami wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.